Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Perkara utang memang seringkali terjadi di antara manusia sehingga bisa menyebabkan perselisihan dan terputusnya ukhuwah Islamiyah. Sebuah fenomena menyedihkan ketika seseorang tidak bisa melunasi utangnya, kemudian dia banyak beralasan untuk menutupi kesalahannya. Kesan meremehkan utang merupakan musibah yang terkadang menimpa orang-orang Islam, sehingga mereka merasa biasa saja dan tidak merasa malu, bahkan seolah menunda-nunda pelunasan meskipun mereka sebenarnya mampu. Menunaikan utang yang merupakan kewajibannya merupakan bukti nyata ia seorang mukmin yang amanah dan menepati janji. Lalai dalam membayar utang bisa digolongkan orang yang memakan harta orang lain dengan cara batil dan haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, selalu memberikan nikmatnya kepada kita seluruhnya hamba manusia. Dan tidak lupa kita berikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, ahad ini kita kembali lagi bersilaturahim dalam program Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Sama-sama kita sudah tadi mendengarkan prolog di awal bahwa bicara mengenai hutang, hutang itu adalah sesuatu yang wajib kita bayar. Tetapi memaknai hutang ternyata di dalam Islam ada hal-hal lain yang sifatnya material yang berhubungan dengan utang, yang menjadi kewajiban bagi kita untuk kita tunaikan. Nah, untuk membahas ini sudah hadir bersama kita guru kita Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Izinkan saya terlebih dulu menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Prof? Sehat, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kalau ngobrol utang, Prof, yang kebayang itu bicara tentang hutang uang gitu. Tapi ternyata bahasan hutang ini tidak hanya sekedar uang atau materi ya, Prof ya. Gitu ya, Prof. Mohon pencerahannya, Prof, sesuai dengan tema kita kan. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, hutang itu memang wajib dibayar ya. Tapi utang kita itu begitu kita lepas dari rahim ibu, maka pada saat itu pun juga sesungguhnya kita membawa hutang. Ya. Jadi utang itu bukan hanya dalam bentuk materi seperti tadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengecek, karena beliau langsung apakah manusia ini sudah sempurna betul untuk mengemban misi khalifah di muka bumi ini, apakah betul siap untuk menjadi hamba-Ku nanti di dalam kehidupan dunianya ini atau belum. Allah mengecek, alastu birabbikum, mau enggak engkau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Janin dalam rahim ibu itu menjawab, bala, bala syahidna. Ya. Di dalam bahasa Arabnya iya itu ada 3, bahkan lebih dari itu. Ada na'am, na'am artinya iya. Labaik juga bisa berarti iya. Tapi kalau bala itu bahasa Inggrisnya mungkin of course, pasti. Iya tapi pasti. Ya.
nanti datang ke rumah ya sore. Ya, saya datang. Itu nggak datang, apalagi kalau lemas kan. Nah, insya Allah itu nggak datang. Iya. Tapi datang nanti sore ke rumah ya. Oh ya pasti. Nah itu. Ya. Itu bala itu. Jadi of course pasti datang. Jadi lain yes, lain bala. Nah komitmen kita dengan Allah. Mau nggak engkau mengakui aku sebagai Tuhan? Dengan segala konsekuensinya tertentu. Bala pasti. Nah begitu kita keluar, maka pada saat itu kita mengembang sebuah utang. Seluruh perintah Allah kita harus ikuti dan seluruh larangannya harus kita jauhi. Karena itu janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang. Ya kan? Turumusnya, setiap janji itu adalah hutang. Dan ini harus kita lunasikan hutang itu. Ya, sekalipun kita tidak ada teken kontrak. Ya, itu ada utang yang tanpa memerlukan transaksi formal ya kan. Contoh lain. Kita sebagai anak, kita punya orang tua ya kan. Ya. Apa kewajiban anak terhadap orang tua? Iya kan? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Wahfid lahumu janaha dhulli minar rahmatik wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu surah Al-Isra, itu panjang. Itu mengisyaratkan ada utang dari seorang anak kepada kedua orang tuanya. Ya. Allah menetapkan untuk tidak menyembah Tuhan selain Allah. Di situ nggak ada titik, nggak ada koma. Wa bil walidain ihsana, dan terhadap kedua orang tuamu hendaklah kamu berbuat baik. Redaksinya wa bil walidaini, bukan walil walidaini. Itu penting tuh. Ya. Harus direct, nggak boleh indirect berbuat baik kepada kedua orang tua, karena huruf ba bukan lam. Nah, menelantarkan kedua orang tua dalam keadaan kapasitas kita bisa untuk menolong orang tua, itu sama dengan tidak membayar utang. Ya, kita dipelihara waktu kecil, maka kita harus melakukan hal yang terbalik. Ketika orang tua kita itu menjadi tua, maka kita pun juga yang harus memeliharanya, ya kan. Semakin tua orang tua kita itu semakin sensitif, maka itu wala taqul lahuma uffin. Jangan mengeluh, ya. Jangan katakan aduh. Nah itu bentuk utang dalam pengertian bayar jasa gitu kan. Beliaulah yang telah menyekolahkan kita, beliau yang telah berkorban, apalagi ibu kan. Mengandung 9 bulan, menyusui 2 tahun, menyekolahkan dan seterusnya. Bukan main. Apakah kita harus melakukan pembiaran nasib orang tua yang melemah seperti itu? Ya, itu utang harus kita bayar. Bapak membesarkan kita, maka kewajiban kita untuk melakukan hal yang serupa. Wahfid lahuma kama rabbayani shaghira. Ya, kita pernah dipelihara waktu kecil, maka kita pun juga harus memeliharanya pada waktu dia masih sudah tua ya kan. Nah, itu utang dari segi jasa. Kita pun juga sebagai warga negara Indonesia, sebetulnya pun juga itu utang tidak langsung juga kita kepada negara, kepada bangsa kita sendiri. Bertanggung jawab untuk melestarikan, memelihara, mengamankan, dan juga untuk mempertahankan negara tempat kita menjadi hamba ini, negara tempat kita menjadi khalifah di muka bumi ini, itu juga merupakan suatu kewajiban buat kita. Jadi tuntutan untuk berbakti kepada negara dan bangsa, utang yang harus dibayar. Sebagai konsekuensi kita hidup di atas jazirah, kita hidup di atas punggung bumi Indonesia ini. Jangan hanya enak, tapi tidak ingin memberikan semacam jasa terhadap tempat kita menjadi mengabdi kepada Allah. Iya kan? Ini ada penghuninya di tempat yang lain. Karena itu mempertahankan, memperbaiki kualitas negara dan bangsa tanah air kita ini, itu juga bagian daripada utang yang harus kita bayar. Ya, tanpa negara yang makmur, tanpa negara yang damai, gak mungkin kita menjadi orang seperti ini. Maka itu berterima kasihlah kepada negara, bangsa, tempat kita pernah menjadi besar ini,
dan sekarang menjadi orang yang sebenarnya. Saya kira berikutnya nanti kita akan bicara tentang utang piutang dalam pengertian materi. Ya, baik. Kita lanjutkan setelah berikut ini. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Tetaplah di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Muamalah itu pada prinsipnya al-aslu fil asya al-ibahah. Segala sesuatu itu pada prinsipnya itu boleh. Alhamdulillah terbuka wawasan kita tentang hutang ya, bahwa ternyata pada saat kita lahir ke muka bumi ini kita sudah berjanji kepada Allah bahwa kita akan beribadah kepada Allah, menghambakan diri kita kepada Allah. Dan kedua, sebagai seorang anak, kita pasti berhutang kepada orang tua kita, khususnya ibu yang telah melahirkan kita. Nah, di segmen ini Profesor tadi menyampaikan bahwa akan membahas lebih dalam tentang hutang. Silakan Prof. Baik. Nah, sekarang hutang dalam pengertian populer kita sekarang ini kan ada kaitannya dengan bank. Ya. Ada kaitannya dengan secara horizontal kita saling meminjamkan barang gitu kan. Ada utang di situ ya sebetulnya. Utang piutang itu luas juga. Tapi saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa berutang itu adalah mubah. Muamalah itu pada prinsipnya al-aslu fil asya al-ibahah. Segala sesuatu itu pada prinsipnya itu boleh dalam bidang muamalah. Ya. Jadi jangan menganggap bahwa berutang itu seolah-olah konotasinya itu negatif. Ya. Apalagi dalam dunia bisnis sekarang ini kan. Ya. Bagaimana kita bisa mengembangkan usaha kita tanpa berani untuk melakukan pinjaman? Kalau uang kita tidak mampu melakukan rekayasa sedemikian rupa, kita akan menjadi terpinggirkan. Ya. Berhadapan dalam dunia penuh persaingan sekarang ini, harus canggih berpikir kita. Kalau hanya mengandalkan uang di bawah kasur, tabungan-tabungan kita apa adanya, melawan para pesaing kita yang sedemikian canggihnya, pasti kita akan menjadi hamba yang dhaif. Ya, kita akan perlu menjadi muzaki. Ya. Jangan hanya mustahik. Mustahik itu penerima zakat. Minta. Kita harus menjadi muzaki, pemberi zakat ini loh. Jangan hanya menjadi mauquf alai, penerima manfaat daripada wakaf. Dari orang kaya, kita minta dong bantu pesantren kami, bantu masjid kami. Dari wakafnya itu mauquf alai kita kan. Nah, kita ingin menjadi wakif, pemberi wakaf. Bagaimana bisa menjadi wakif? Bagaimana bisa menjadi muzaki kalau tidak berani melakukan terobosan? Salah satu bentuk terobosan dalam dunia perekonomian modern sekarang ini berani berutang. Tapi harus ada niat bahwa setiap utang itu harus dibayar. Supaya nanti safety utang kita itu pun juga harus di backup. Maka itu juga ada jaminannya kan. Kalau nggak ada jaminan juga ada asuransinya kan. Ya. Kita pinjam uang untuk bangun rumah 10 tahun cicilannya kan. Itu utang harus dibayar. Baru 2 tahun kita pakai kita mati, meninggal. Siapa yang akan melanjutkan cicilan itu? Ada kontraknya kan. Seandainya besok terjadi kecelakaan atau apa kematian, maka ini ada asuransinya. Jadi diasuransikan utang piutang itu bisa, dan itu sesuai dengan syariah juga. Ada asuransi syariah kan. Saya ingatkan kepada kita semua umat Islam bahwa berutang piutang itu sedapat mungkin tidak keluar daripada koridor yang diizinkan oleh ajaran agama kita sendiri. Universal kok. Dalam berutang piutang sama juga dalam bertransaksi apapun, sama dengan berjual beli apapun, jangan sampai terjadi unsur eksploitasi. Apa itu eksploitasi? Itu ada penganiayaan orang. Pokoknya aku untung terserah kamu. Gak bisa. Itu mengeksploitasi orang. Dan jangan juga ada unsur gharar di situ. Gharar itu ada unsur penipuan. Ya, pokoknya rekayasa sedemikian rupa kita nanti akan untung. Dia itu nggak untung, atau terserah dia mau hidup mau mati, itu nggak bisa. Nah, di dalam berutang piutang ini, Bapak Ibu sekalian,
Jangan sampai terlintas dalam niat kita merekayasa sedemikian rupa, orang pintar itu pintar merekayasa itu ya. Akhirnya nanti tidak kita bayar. Nah, bayangkan Bapak Ibu sekalian, hadisnya Rasulullah mengerikan. Orang yang tidak membayar utangnya sampai dia wafat, dijemput dengan rantai api di kuburannya. Kenapa aku dirantai? Kamu nggak akan pernah dilepas sampai ada yang membayarkan utangmu. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau orang tua kita wafat, jangan bagi warisannya sebelum Lunas utang-utangnya. bayarkan utangnya dulu. Utangnya kepada Allah dulu pernah bernasar untuk haji, hajikan, suruh orang hajikan. Allahu haqqu bil wafa. Ya, utang kepada Allah itu lebih utama, harus dibayar. Ada cicilannya yang tidak ada asuransinya, nggak ada, harus kita bayarkan. Apa artinya kita mewarisi harta orang tua, sementara orang tua yang terlilit rantai api di neraka atau di kuburan? Bayarkan utang mereka. Jadi para pemirsa, saya hanya ingin mengingatkan, mari kita bayar utang. Makin cepat utang itu terbayarkan, makin bagus. Jangan sengaja untuk tidak membayar utang atau molor-molor sampai nggak terbayar. Itu nggak berkah harta kita itu. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof. Terima kasih banyak. Tadi kita bicara mengenai utang, Prof. Sekarang dalam keadaan sulit, kadang-kala orang terpaksa berhutang. Dikatakan mubah. Nah, bagaimana dan apa hukumnya, Prof? Jika kita berhutang untuk bisnis, ya, terus kita menjanjikan keuntungan kepada pihak penghutang, nih, Prof. Apakah boleh atau tidak? Gitu. Silakan, Prof. Iya. Ada persyaratannya memang ya. Tidak gampang menjanjikan sesuatu itu ya. Kalau kita menjanjikan sesuatu tapi janji kita itu berlipat-lipat ganda terhadap mereka, itu kan simbol daripada riba itu. Ya. Kalau mengenai akadnya bagaimana, Prof? Kadang-kala kan suka ada yang mengatakan begini, kalau berhutang itu pada saat berutang ya, Prof, nih kan berhutang mubah. Tapi pada saat berhutang itu nggak boleh ada akad di depan, karena pernah ada yang mengatakan bahwa di zaman Rasulullah saja kalau berhutang, misalnya hutangnya 100 ya kembalikan 100 gitu. Tapi ada juga yang berbaik hati, dilebihkan tanpa ada perjanjian di awalnya. Boleh nggak gitu? Oh, itu ya. Ada akadnya memang. Ada Jadi akad. Dibunyikan di akad itu. Yang penting tidak ada eksploitasi, Yang penting tidak ada gharar, Tidak ya ada kan, gharar, dan tidak ada apa semacam penipuan. Ya. Nah, kalau untung sama untung, Ya. dia pasti akan berterima kasih. Ya. Kita pun juga berterima kasih. Dia akan menggunakan jasa keuangan kita kan. Ya. Yang penting di situ tidak ada unsur ribahnya di situ. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari kita mencari yang berkah. Ya. Bukan mencari yang banyaknya tapi tidak berkah, apalagi yang haram, nauzubillah min dzalik. Masya Allah. Ya, kita mau kemana sih Mas Taufik ya? Iya betul. Prof. Ya. Ya, kita akan selamat dunia akhirat lah. Ya, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Semua daging yang tumbuh dari barang yang haram itu hanya akan bisa dibersihkan oleh api neraka. Nauzubillah min dzalik. Mesti dibakar ya, Prof. Masya Allah. Prof, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari tema kita? Ya, pertama kesimpulan kita, jangan pernah melupakan utang kita pada Allah, kedua orang tua, negara dan bangsa, guru, dosen, pemerintah, atau mungkin orang lain yang berjasa dengan kita. Yang kedua, utang piutang secara bisnis itu juga memang tidak boleh kita lupakan. Ya, dan yang ketiga sangat penting adalah utang pada diri kita sendiri. Kita nggak sempat bahas. Insya Allah akan saya lakukan ini, tapi ternyata nggak terlaksana. Kembalikan kepada Allah. Taubat adalah cara yang terbaik untuk melunasi utang pada diri sendiri. Ya. Termasuk janji kepada Allah ya, Prof. Benar. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Prof. Di waktu yang singkat membahas hutang kayaknya tidak pernah cukup ini. Mudah-mudahan yang singkat ini poin-poin utamanya bisa kita ambil dan bermanfaat, bahwa hutang itu wajib kita lunasi, wajib kita bayar pada Allah, kepada orang tua, dan tadi yang seperti disampaikan oleh Prof sudah begitu gamblangnya. Dan buat Anda pemirsa, saya juga ada berita menarik khususnya buat Anda pecinta kopi. Nah, ini dia. Pastikan minum kopinya jangan sembarangan kopi.
Karena ada kopi luwak hitam baru. Adalah kopi pilihan dan tepat. Nikmat dan pasti halal. Dan tentunya nggak kemanisan, mantap. Ya pemirsa, setelah ini kita akan mendengarkan kajian dengan tema yang sama tentang hutang bersama dengan Bunda Iva Munifa. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor atas waktu dan ilmunya yang bermanfaat hari ini. Terima kasih pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Terima kasih Pak. Hutang ini harus dituntaskan walaupun dia sudah meninggal dunia, maka hutang ini menjadi peninggalan ahli waris. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa kita kembali lagi di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di segmen ketiga ini kita akan mendengarkan tausiah dari Bunda Iva yang sudah hadir bersama-sama kita. Masih bicara tentang hutang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun, bicara Iya. soal hutang kan ini lagi saat sulit nih. Covid ya? Selalu jadi alasan ya bahas Iya. COVID ya. Pokoknya apapun COVID. Gara-gara COVID akhirnya nggak kerja, akhirnya terpaksa ngutang. Ya, bahkan mungkin ada hutang-hutang produktif Bun, yang misalnya begini, dulu nyicil rumah, bisa bayar, niatnya itu tetap mau bayar, tapi karena kantor ngurangin gajinya atau mungkin dikeluarkan dari kantor, akhirnya nggak bisa bayar cicilan. Nah, gimana Bun? Dalam Islam mengatur hal ini. Silakan Bunda. Makasih Mas David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa salim. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kondisi sulit seperti sekarang ini, memang tidak bisa dipungkiri bahwa COVID menjadi sesuatu menyulitkan untuk kita semua. Karena dari menyulitkan itulah berbagai macam hal menjadi terhambat, pendapatan pun menjadi berkurang. Ini semuanya adalah karena ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab adanya pengurangan, dengan sebab adanya kesulitan di sana sini, maka akhirnya kita telah bertransaksi, kita telah berjanji, apalagi ini ada pada rumah tangga yang baru dibangun, rumah tangga muda. Di awal ketika 2018 tentunya mungkin mereka dengan begitu bahagianya membangun rumah tangga yang memang kadang-kadang pada umumnya meskipun kedua orang tuanya mampu, tetapi anak ini ingin berkarya sendiri. Sehingga ketika dia ingin berkarya sendiri, maka saya tidak mau difasilitasi oleh kedua orang tua. Karena itu saya dan istri, kami keluarga baru ingin membangun sesuatu yang baru dari nol, bukan karena orang tua. Maka dia mengutang cicilan rumah, cicilan mobil karena merasa mampu untuk membayar. Namun demikian tidak diduga, tidak disangka ternyata wabah menimpa di 2019. Dan ini menghambat dari penghasilan keluarga yang baru ini. Akhirnya sulit pula dia untuk membayar hutang-hutang atau cicilan-cicilan yang ada. Ini adalah fenomena saat ini yang harus diatasi. Karenanya dalam Islam hal ini Allah sudah ajarkan jauh sebelumnya. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 282, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, jika di antara kamu semuanya berhutang, baik kecil maupun besar, dalam waktu yang pendek apalagi waktu yang panjang, maka kata Allah, faktubuh, hendaknya dicatatkan, dituliskan.
Kenapa harus dituliskan? Karena hutang ini tidak hanya selesai pada urusan dunia saja. Hutang ini harus dituntaskan walaupun dia sudah meninggal dunia, maka hutang ini menjadi peninggalan ahli waris untuk anak dan keturunannya yang menyelesaikan hutang ini. Ketika kita sudah begitu banyak beramal ibadah, berbuat kebaikan di alam dunia, ketika kita meninggal, ternyata kita masih punya banyak hutang dan tidak ada yang membayarkan, tidak ada ahli waris bertanggung jawab. Maka ketika di akhirat, seluruh amal kita yang kita lakukan di alam dunia, kebaikan kita diambil oleh Allah, tujuannya dibayarkan sebagai pelunasan hutang kepada orang yang kita hutangi itu. Bahkan orang yang meninggal mati syahid itu pun ketika dia punya hutang, semuanya dosanya diampunin, tetapi gara-gara hutang terhambat semuanya. Karena apa? Karena kata Allah, Allah mengampuni, yaghfirullahu dzunuba lisyahid illa dain. Allah mengampuni dosa-dosa orang yang meninggal dengan cara syahid, dengan mati syahid, kecuali satu. Apa itu? Satu itu adalah hutang. Karena hutang inilah membuat orang terhalang dari masuk surga. Dalam hal hutang pula, satu waktu Rasulullah SAW berkumpul bersama para sahabat. Lalu kemudian beliau berkumpul, datanglah seorang mayit, datanglah jenazah yang minta disolatkan oleh Rasulullah. Para sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, datang jenazah minta disolatkan oleh engkau. Rasul bertanya, punya hutangkah dia? Sahabat menjawab, tidak. Ada yang ditinggalkankah? Tidak. Maka Rasulullah menyolatkan. Kemudian datang lagi jenazah kedua, minta lagi kepada Rasulullah untuk disolatkan. Pertanyaan Rasulullah sama yang kedua, ada hutangkah? Ada peninggalankah? Sahabat menjawab, dia ada hutang ya Rasulullah, tapi dia juga punya peninggalan. Maka kata Rasulullah, jadikan peninggalannya itu untuk pembayaran hutangnya. Rasul mau untuk melaksanakan sholat jenazah tersebut. Datang jenazah yang ketiga, minta disolatkan oleh Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, solatkan jenazah ini. Rasul yang ketiga bertanya lagi, punya hutangkah dia? Dan adakah yang ditinggalkan di alam dunia ini? Maka para sahabat menyampaikan, dia punya hutang ya Rasulullah, jenazah ini punya hutang, tetapi dia tidak meninggalkan sesuatu pun untuk bisa melunasi hutang itu, untuk membayar hutang itu. Maka Rasulullah menyampaikan pada saat itu juga, wahai para sahabatku, solatkan teman anda ini. Aku tidak mau mensolati orang yang punya hutang dan tidak ada sesuatu pun yang akan dijadikan untuk melunasi hutang tersebut. Maka salah seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, kasihan, biarkan tetap engkau solatkan teman kami ini, sahabat kami ini. Saya berjanji, kata Abu Qatadah, sayalah yang akan melunasi hutang-hutang sahabat kami ini. Sebegitu rumitnya urusan hutang, tidak hanya urusan dunia, tapi juga sampai urusan akhirat ini masih tetap masalah utang dipertanyakan oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semua merupakan hamba yang selalu dijauhkan dari mempunyai hutang dan diselesaikan hutang-hutang kita insya Allah. Baik, alhamdulillah Bun. Jadi ada satu pertanyaan Bun. Kita semua sadar bahwa wajib membayar hutang. Nah, cuman berapa lama Bun kita boleh membayar hutang? Artinya apakah dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, atau boleh pada saat kita mampu kita membayar hutangnya gitu? Ada tidak aturan khusus yang mengikat soal itu? Tapi nanti kita bahas ya Bun ya. Soalnya kan kalau masalah hutang ini kadang-kala yang memberikan hutang ini juga punya kebutuhan Bun. Nanti kita bahas ya. Tetaplah di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Jika memang hutang-hutang tersebut sampai batas waktu yang telah ditentukan itu tidak terbayarkan juga, maka tetap berikan keringanan-keringanan.
Ya, salah satu dampak dari pandemi COVID ini adalah sulitnya bagi orang-orang yang sudah meminjam uang melalui lembaga keuangan itu untuk bisa membayarkan hutang-hutangnya. Nah, bagaimana Islam mengatur? Bahkan di segmen ketiga tadi, di akhir saya sempat bertanya kepada Bunda Bun, adabnya bagaimana nih di dalam Islam seandainya kita sebagai penghutang mau membayar hutang, cuman waktunya ini tidak bisa langsung cepat, yaitu karena keterbatasan. Sedangkan di satu sisi pemberi hutang juga punya kebutuhan. Nah, apa yang harus dilakukan jika mengalami keadaan seperti ini? Silakan Bun. Iya, terima kasih Mas David. Ini sesuatu yang makin rumit ini, urusan utang. Sebagaimana tadi disebutkan, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, hai orang-orang yang beriman, jika Anda bermuamalat, dalam artian berhutang, pada waktu yang panjang, faktubuh, maka hendaknya dicatatkan. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan hal tersebut, maka inilah yang menjadi penting. Kenapa demikian? Bahwa kalau kita secara formal, lembaga keuangan ataupun pinjam-meminjam kepada sahabat atau dalam hal jual beli, maka akad kita adalah berbatas waktu. Ya. Artinya ketika kita cicilan mobil, cicilan rumah tentunya, maka kita punya akad kepada pihak penjual ataupun perbankan yang biasanya ngambil alih atau leasing, maka waktunya 5 tahun ya, waktunya 10 tahun ya. Jika memang dalam batas waktu yang telah ditetapkan itu masih belum terbayarkan, maka tentunya dikasih kelonggaran-kelonggaran, dikasih jeda waktu. Apakah itu lebihnya jika 5 tahun, lebihnya menjadi 6 tahun, atau lebihnya menjadi 7 tahun, jika 1 bulan, lebihnya menjadi 2 bulan. Itu adalah kebijakan, keislahan dari orang yang memberikan hutang tersebut. Namun demikian kata Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, jika memang hutang-hutang tersebut sampai batas waktu yang telah ditentukan itu tidak terbayarkan juga, maka tetap berikan keringanan-keringanan. Berikan tenggang waktu sampai si penghutang itu, orang yang memiliki hutang itu mempunyai kelapangan untuk memberikan ataupun membayarkan hutangnya. Tetapi kata Allah, wa anta saddaqu khairul lakum. Akan tetapi jika kamu memang ingin membebaskan, memang ingin mengikhlaskan, maka Allah jamin, Allah berikan pahala itu adalah ibarat pahalanya kamu sodakoh kepada mereka. Karena dengan sebab ini dia akan mengalir terus pahalanya, karena dengan dia membebaskan dari hutang-hutang orang yang berhutang kepadanya. Mungkin dalam hari ini kita bertanya, kalau satu bisa dibebaskan, kalau banyak bagaimana? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kalau yang berhutang banyak, kasih lagi, tangguhkan lagi waktunya. Kalau zaman sekarang COVID ini ada restrukturisasi. Ini adalah kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Pada satu waktu Rasulullah bercerita kepada para sahabat. Apa cerita Rasulullah kepada sahabat? Wahai sahabat, dulu zaman sebelum kita ada seorang saudagar. Apa ini saudagar? Dia bukan muslim. Pekerjaannya dia adalah sebagai pedagang. Ketika pekerjaannya dia sebagai pedagang, maka tentunya akan banyak orang-orang datang kepadanya untuk membeli. Mulai dari yang membeli, yang menghutang, yang sekarang ambil besok bayar, yang jatuh tempo 1 bulan, terus dilayani semuanya. Setelah dilayani, maka si saudagar ini banyak karyawannya. Dia sampaikan kepada para karyawannya, wahai karyawan-karyawanku, jika orang yang berhutang kepada kita mampu, orang-orang kaya, maka kasih jeda waktu. Kalau dia belum bayar saat ini, maka ditangguhkan, tanya
kapan dia akan bayar. Mampunya akan membayar hutang itu kapan. Anda ringankan, jangan dipersulit. Kemudian karyawan-karyawan ini bertanya, wahai Pak Saudagar, wahai Tuan, bagaimana jika orang yang ngutang itu adalah orang yang betul-betul tidak mampu, orang yang betul-betul tidak bisa membayar hutangnya. Maka kata si saudagar itu, kalau memang dia betul-betul tidak mampu membayar hutangnya, maafkanlah dia, bebaskanlah dia. Satu waktu dia mau meninggal dunia, saudagar ini belum muslim, belum Islam. Tentunya ini diceritakannya zaman sebelum Islam. Tetapi tentunya dia karena mengikuti Nabi dan Rasul-Rasul sebelumnya, bisa jadi tauhid kepada Allah. Ya. Ketika dia ditanya oleh malakul maut yang akan menjemputnya, wahai saudagar, amal soleh apa sih yang telah Anda lakukan di saat Anda masih hidup? Saudagar bingung, diingat-ingat. Saya nggak pernah punya amal baik. Saya tidak pernah sholat mungkin, jika itu ada pada zaman Nabi Allah Musa. Sodakoh kali, puasa mungkin, ibadah kepada Tuhan tidak pernah. Saya tidak pernah berbuat baik. Kata malakul maut, coba ingat-ingat sekali lagi. Akhirnya coba ingat-ingat lagi. Sampai berulang-ulang diingat-ingat. Cuma ada satu sih, apa adanya. Saya ini kan pedagang. Saya ini adalah saudagar. Boleh dikata saudagar kaya raya. Pada satu waktu banyak orang yang membeli kepada saya. Kemudian terjadi musibah. Orang pada kesulitan. Maka mereka pada mengutang. Mereka mengutang, bayarnya nanti, bahkan ada yang tidak dibayar. Saya sampaikan kepada karyawan saya bahwa utang-utang tersebut ditangguhkan dulu. Untuk orang-orang kaya, tangguhkan mereka, beri keringanan mereka sampai mereka itu mampu untuk membayarnya. Untuk orang-orang miskin, maka berikan maaf kepada mereka, tidak apa-apa, kita ikhlaskan saja, hutangnya tidak dibayar, tidak apa-apa, kita ikhlaskan saja. Itu yang sering kami lakukan. Yang saya sampaikan kepada karyawan-karyawan saya. Sampailah Anda memanggil saya bertanya seperti ini. Ternyata itu adalah malakul maut, malaikat Jibril yang akan mencabut nyawanya. Akhirnya si saudagar tersebut meninggal dunia. Pas saudagar meninggal dunia, maka ternyata pengakuan dia terhadap memaafkan orang-orang yang berhutang tidak berbayar itu sebagai amal ibadah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sampaikan bahwa mudah-mudahan nanti kita dimaafkan oleh Tuhan kita. Allah maafkan. Dia tidak melakukan amal kebaikan sedikit pun, ternyata hutang yang dibebaskan itu ternyata menjadi amal baik dia, dimaafkan semua kesalahannya oleh Allah, dan dia pun masuk surga. Luar biasa. Inilah hutang dan kesulitan membayar hutang serta memaafkan karena hutang tersebut tidak bisa dibayar. Ini menjadi hal penting untuk kita semua. Alhamdulillah, Bunda, alhamdulillah, terima kasih. Jadi sebagai pemberi hutang pun ya ada juga ladang amalnya ya Bun ya. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala itu pun memberikan kesempatan untuk melakukan amal di masa sulit. Artinya kalau Anda memberikan hutang, misalnya Anda tahu orang yang Anda berikan hutang itu tidak sanggup membayar, maka sodakoh lah. Perlu disebutkan nggak sih Bun artinya? Anta sodaku khairul lakum. Ya. Dan jika kamu bersodakoh, jika kamu membebaskan, maka itu adalah menjadi sodakoh bagi kamu. Artinya jika si orang itu, ya udah saya bebaskan hutang Anda, anggap aja saya bersodakoh, sah-sah saja dia menyampaikan itu. Tetapi jika misalkan, ya udah saya karena Anda kesulitan, Anda tidak mampu untuk membayar, maka saya ikhlaskan utang Anda tidak perlu dibayar. Saya ridho, saya ikhlas. Meskipun dia nggak nyebutkan itu sebagai satu sodakoh, maka Allah mengganjarnya itu adalah sodakoh kepada orang tersebut. Nah, hal ini mungkin jangan salah nih, sedikit saya nyimpang. Hal ini seperti halnya suami memberikan mas kawin kepada istrinya. Kemudian suami kesulitan. Suami kesulitan, terus mas kawin tersebut, mahar tersebut dipakai oleh suami untuk modal. Untuk
mahar yang saya berikan ke istri ataupun bahkan istrinya ikhlas memberikan, ya udah pakai aja mahar saya untuk modal. Iya. Maka suami nggak mampu bayar, maka itu adalah sodako dari istri buat suaminya. Masya Allah. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi istri perlu nyebut nggak, Bun? Artinya ketika suami kan itu sudah suami istri kan? Iya. Nggak, kalau dalam konteks yang umum lah, Bun. Artinya tetap nggak. Ada kan kadang-kala kayak orang membayar zakat kan harus ada akadnya. Tadi kan pas berhutang juga dicatatkan. Perlu tidak pada saat misalnya saya mengikhlaskan hutang Pada suami istri? enggak ke umum, ke yang umum, Bun, ke orang yang kita hutangkan, kita menyampaikan itu secara lisan atau secara tertulis bahwa sudah mengikhlaskan. Nah itu kan pastinya tentunya pastinya harus pakai Ya. lisan dong, Ya. tentunya harus sampaikan. Kan begini, saya pinjam sama Mas David, Ya. terus Mas David saya nggak bisa bayar, Ya. untuk anak sekolah saya juga udah berbagai macam alasan. Ya. Saya tidak mampu untuk makan pun saya susah. Ya. Maka tentunya Mas David akan menyampaikan pada saya, Ya. Bunda sudah saya ikhlaskan utang Bunda. Allah. Tidak perlu lagi Bunda bayar, tidak perlu lagi Bunda pikirkan, hutang Bunda dianggap sudah bebas. Bebas. Sudah saya ikhlaskan. Allah. Kalimat Mas David mengatakan seperti itu, maka Allah mencatatkannya sebagai amal sodakoh. Khair dan mendapatkan kebaikan. Khairul lakum. Makanya kata Allah tutupnya, in kuntum ta'lamun. Jika kamu hai orang yang memberikan utang itu memang mengetahui Iya, iya. bahwa ganjaran di balik ini semua, Ya Allah. bahwa pahala yang Allah kasih itu untuk kamu mengetahui ini jauh lebih pada kita pahala sodako loh. Ya Allah ya Rabbi. Kenapa demikian? Berat membebaskan hutang itu. Ya karena juga kita membantu meringankan beban orang juga kan Iya, ya Bun, niatnya kan begitu. Baik Bun, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bunda ilmunya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memantapkan niat kita untuk terus komit jika kita masih ada hutang untuk bisa membayarkan hutang kita. Ya karena hutang itu sampai dikubur pun itu nanti akan ditagih gitu ya. Nggak bisa masuk surga. Bisa masuk surga. Yang kedua adalah jika kita memberikan hutang kepada orang dan kita rasa orang ini tidak mampu membayar, Allah kasih ladang amal. Ya kan? Kasih ladang amal kata Bunda tadi bahwa malah Anda bisa mendapatkan kebaikan yang banyak ya. Buat Anda pemirsa, saya juga ada berita menarik khususnya buat Anda pecinta kopi. Nah, ini dia. Pastikan minum kopinya jangan sembarangan kopi. Karena ada kopi Luwak Hitam Baru. Adalah kopi pilihan dan tepat, nikmat dan pasti halal. Dan tentunya nggak kemanisan, mantap. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada kita semua dan apa yang disampaikan ini benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita untuk bisa menjalankan kehidupan dunia dengan baik. Jika kita ada hutang, kita punya kewajiban untuk melunasinya, tapi jika kita berhutang, kita juga punya ladang amal untuk membebaskan saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami masa sulit. Saya David Halik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bunda. Metro TV